selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti baik kan? Puji Tuhan kalau sampai saat ini kita masih sehat. Nah, pagi hari ini sebelum kita akan melakukan aktivitas kita, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Kasih setiamu Tuhan selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saat pagi hari ini Tuhan kami boleh bangun dari tidur semalam. Saat ini Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, buka telinga dan hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, baik anak-anak, saatnya sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, mari kita buka Alkitabnya dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12 sampai 16. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12 sampai 16. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Kalian punya cerita nih, coba dengarkan baik-baik gimana ceritanya. Sam adalah anak yang baik hati. Setiap hari, Sam berdoa kepada Yesus Kristus, mulai bangun pagi, sebelum dan sesudah makan, serta sebelum tidur. Orang tua Samuel juga selalu membacakan Alkitab, sehingga
Sam semakin mengenal Yesus Kristus. Sam juga selalu membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah sepulang sekolah, seperti membersihkan kamar, menyiram tanaman, dan merapikan mainannya. Sam juga sangat menghormati ayah dan ibunya, yang selalu mengajari Sam belajar dari Tuhan Yesus. Sam hidup damai dan bahagia bersama orang tua, dan Yesus sebagai teladannya. Suatu hari, di kelas Sam, ada murid pindahan dari sekolah lain dan duduk di samping Sam. Namanya Yudi. Sam menyambut Yudi dengan senang hati. Setiap hari mereka bermain bersama-sama saat istirahat sekolah. Sam sangat menyayangi Yudi seperti saudaranya sendiri. Mereka menjadi sahabat. Namun, suatu hari Yudi membisikkan sesuatu kepada Sam. Pulang sekolah nanti mau bermain yang lebih seru gak? Saat pulang sekolah, Yudi mengajak Sam bermain di belakang sekolah. Yudi mengeluarkan spidol dari tasnya, lalu berkata kepada Sam, Sam, ayo kita mencoret di tembok ini. Tapi Yudi, mencoret tembok sekolah itu kan tidak baik. Lebih baik kita menggambar di buku saja. Ah Sam, kamu takut ya? Ini aja kok takut sih? Yudi, kita pulang saja yuk. Nanti kalau ada yang lihat bagaimana? Kita sahabatan kan? Iya, tapi... Kalau iya, berarti kamu juga harus ikut apa yang aku buat. Aduh, tanganku sakit Yudi. Kalau begitu kamu coret sendiri. Kalau tidak, aku tidak mau berteman denganmu lagi. Iya, baiklah. Sam akhirnya ikut mencoret tembok, dan Yudi merasa senang. Yudi tersenyum dan memeluk pundak Sam. Sam menunduk merasa bersalah dengan apa yang telah mereka lakukan. Namun dia tidak berani karena Sam tidak mau menyakiti hati Yudi. Keesokan harinya, sewaktu ujian di sekolah, Yudi meminta jawaban kepada Sam. Yudi mencontek Sam sambil berbisik. Sam, minta jawaban kamu dong. Yudi, ini kan sedang ujian. Kita tidak berbuat curang Yudi. Kita teman kan? Kamu harus bantu aku dong. Hari-hari setelah berteman dengan Yudi, Sam semakin sering melakukan perbuatan yang dilarang oleh orang tuanya. Namun, semakin hari Sam semakin sering bermain bersama Yudi. Kadang-kadang mereka bolos sekolah, tidak mengerjakan PR, mengambil benda-benda milik teman sekelasnya tanpa izin, mengganggu teman-teman yang bermain, membuat teman perempuan menangis, berkelahi dengan teman, dan perbuatan nakal lainnya. Sam sering bermain dengan Yudi saat pulang sekolah dan terlambat sampai di rumah. Namun, saat ditanya oleh ibunya, Sam selalu berbohong dan berkata Sam belajar di rumah teman. Sam juga menjadi anak yang pemurung. Dalam hatinya, Sam merasa bersalah namun dia masih ingin berteman dengan Yudi. Sam bingung harus bagaimana. Namun, semakin dia bingung, semakin dia menutup dirinya dari orang tuanya. Sam tidak lagi rajin membantu orang tua, tidak sering berdoa, bahkan tidak mau pergi ke gereja bersama-sama teman lainnya. Suatu hari, Yudi mengajak Sam bertemu dengan murid dari sekolah lain. Namun, ternyata di antara Yudi dan anak-anak itu sudah ada pertengkaran sebelumnya. Saat bertemu mereka langsung saling pukul. Sam yang tidak mengerti juga ikut berkelahi. Sam ketakutan dan berusaha lari dari kerumunan itu. Namun, saat dia melihat Yudi sedang dipukul oleh anak-anak dari sekolah lain, Sam berhenti. Sam hanya bisa menyaksikan Yudi dikeroyok. Sam nangis dan memohon ampun kepada Yesus dalam hatinya.
Tuhan Yesus, maafkan kami. Tuhan Yesus, selamatkanlah kami. Tuhan Yesus, saya berjanji tidak akan nakal lagi. Tolong selamatkan Yudi sahabatku ya Tuhan Yesus. Sam berseru dalam hatinya. Sam benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Saat dia memanggil-manggil nama Yesus, tiba-tiba beberapa orang bapak datang dan melerai mereka. Anak-anak dari sekolah lain itu melarikan diri hingga tertinggal hanya Sam dan Yudi. Sam segera berlari ke arah Yudi. Kamu tidak apa-apa Yudi? Tidak apa-apa, Sam. Terima kasih sudah menolongku. Yudi, Tuhan Yesuslah yang menolongmu. Waktu kamu dipukuli, saya minta tolong kepada Tuhan Yesus agar datang menolongmu. Sam juga minta maaf karena kita sudah sangat nakal. Karena itu, mulai sekarang kita tidak boleh nakal lagi ya. Kita masih teman kan? Padahal kamu sudah melarangku saat berbuat nakal. Mengapa kamu masih mau berteman denganku, Sam? Karena Tuhan Yesus selalu menyayangiku dan dia menyayangimu. Yesus tahu dan aku tahu masih ada sisi baik dalam dirimu. Kita semua adalah sahabat di dalam Yesus Kristus. Yudi merasa bersyukur karena mempunyai sahabat yang baik seperti Sam. Sejak saat itu, mereka menjadi sahabat yang tidak terpisahkan. Dan mereka menjadi anak yang baik dan meneladani Yesus. Yudi kemudian dikenal menjadi anak yang suka menolong, rajin belajar, dan memiliki prestasi yang bagus. Jadi kesimpulannya, anak-anak kita tuh harus berbuat baik sama semua orang, entah itu orangnya baik sama kita ataupun orang itu jahat sama kita. Meskipun mereka jahat, kita harus berbuat baik karena Tuhan Yesus selalu mengajarkan untuk kita berbuat baik kepada semua orang. Gimana anak-anak, kalian sudah siap untuk berbuat baik pada semua orang? Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dadah.